ada level kedalaman yang beda-beda. Jadi ada orang itu mungkin cobaan hidupnya berat sekali, tapi dia masih bisa tertawa menikmati hidupnya. Tapi ada yang cuma dapat ujian kecil saja seolah-olah dunianya runtuh. Itu degrees of intensity. Penderitaan itu dicerna orang, intensitasnya beda-beda. Bagi mahasiswa yang kuliah, yang mungkin sejak semester 1 IP-nya pas-pasan, terus nilainya CDE, begitu dia semester ini dapat E lagi kan, degrees of intensity penderitaannya mungkin sudah rendah sekali. Dia enggak sakit lagi, biasa. Sudah kemarin nilainya jelek kok, sekarang dapatnya jelek, ya memang istiqomahnya begitu. Tapi bagi yang sebelumnya nilainya bagus terus, sekali dia dapat nilai jelek, wow, itu rasanya dunia kayak kiamat. Sama dapat nilai jelek, bagi si yang satu ini beratnya luar biasa, bagi yang satunya biasa-biasa saja. Maka ini harus kita perhatikan benar saat kita berhubungan, saat kita mengempati orang lain. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan orang lain itu kita ngukurnya pakai ukuran kita. Alah, kalau cuma ngomong gini aja kan biasa aja. Lu jangan lupa, mungkin kalau versi orang yang sedang kita hadapi itu menyakitkannya luar biasa. Meskipun menurutmu, ini kan cuma guyon saja, dan seterusnya, yang semacam itu. Jadi itu degrees of intensity. Setiap orang menanggapi apa yang menimpanya secara berbeda-beda. Termasuk penderitaan ini. Tidak selalu ukuran kita cocok dengan ukuran orang lain. Kita merasa ini sudah berat, luar biasa, dan kita menganggap orang lain pasti juga seberat kita. Ya tidak mesti. Bisa jadi orang lain menangkapnya biasa-biasa saja. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya, sehingga mengalami delusi. Kalau ini teori psikologi ini. Jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya. Ada yang namanya delusi hipokondris, ada namanya delusi nihilistis. Delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negative thinking. Dia selalu merasa diriku ini selalu menderita. Aku ini kok susah terus, aku ini kok sakit terus. Tidak ada senengnya hidupku. Itu secara psikologi juga disebut delusi. Delusi itu berarti semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus? Kan enggak. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu, namanya delusi nihilistis. Delusi nihilistis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi nihilistis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui, hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik, tapi ya jangan berlebihan sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senangnya sama sekali, atau yang nihilitis, hidup kita ini tidak ada harganya. Saya itu apa sih Pak?
Sekarang kan banyak itu, apa sih aku ini kan kayak remah-remah rengginang di... Nah itu hari ini kan banyak istilah itu, ya ndak apa-apa untuk guyon, tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini ndak ada harganya. Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita bisa hidup, eksis hari ini di muka bumi, pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Ndak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya. Mungkin kita menyebut ada loh Pak, orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Ya, itu hanya salah kelola saja, baik dirinya maupun masyarakatnya, sehingga akhirnya dia tercampak, kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu, tentang dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis. Kadang-kadang ini nanti membawa orang jadi seperti saya sebut di minggu lalu, orang yang depresi terus mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau di Schopenhauer, kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradiksi, ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas, dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu, tidak ada akhirnya. Hidup kita, katanya kamu seperti ini, tidak jelas. Jadi apa, di mana awal, di mana akhir, apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd, ya enggak apa-apa. Kita nikmati saja, memang hidup ini cirinya absurd. Itu Albert Camus. Sama seperti tadi, Sisyphus tadi, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas, terus menggelindingkan ke bawah, terus didorong lagi ke atas, digelindingkan ke bawah. Tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres itu, disuruh dorong batu dari bawah ke atas, kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent, jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah itu katanya kamu, ya enggak apa-apa, ya hidup memang begitu absurd, nikmati saja dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang, ya berjuang saja dan nikmati perjuangan itu meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Tentang penderitaan itu ada beberapa quotes yang saya bawa, cuma ini mungkin quotes ini dibaca terpisah-pisah dari narasi sebelumnya karena ini mungkin
konteksnya harus pas. Misalnya quote dari Timothy Leary, dia bilang, all suffering is caused by being in the wrong place. If you are unhappy where you are, move. Semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah, move on lah. Nah, itu maksudnya. Jadi ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi pindahlah, bergeraklah. Jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ayo gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya. Karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti jalan keluarnya ya move on, pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi, jangan melakukan itu lagi, dan seterusnya. Ada juga ini dari seorang novelis, filosof eksistensialis yang punya quote tentang penderitaan. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great man must, I think, have great sadness on earth. Fyodor Dostoyevsky. Katanya Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami, karena biasanya semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dostoyevsky, great men must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Nah, itu menurut Dostoyevsky. Jadi kita tidak perlu galau. Kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar, jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. The great man must, I think, have great sadness on earth. Quote ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita.